Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua STAI Muhammadiyah Tulung Agung, Bapak Dr. Suripto MPDI, juga dosen pengampu yang telah memberikan bimbingan, Ibu Mei Santi MSy, serta teman-teman sekalian. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Qurratun Nabila dengan NIM 2022-4711434, Prodi Pendidikan Agama Islam di STAI Muhammadiyah Tulung Agung. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Pancasila sebagai Ideologi Negara. Ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian Pancasila sebagai ideologi. Yang kedua, makna Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Yang ketiga, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, pengertian Pancasila. Mendefinisikan Pancasila sebagai ideologi negara berarti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif dalam penyelenggaraan negara. Dalam arti luas, konsep Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia merupakan visi atau arahan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu mewujudkan nilai-nilai menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, rasa persatuan, demokrasi, dan menjunjung tinggi keadilan. Pancasila sebagai ideologi nasional yang dimaksudkan sebagai cita-cita nasional dan sebagai alat pemersatu masyarakat, memerlukan perwujudan yang konkret dan dapat ditetapkan secara operasional sehingga lebih dari sekedar slogan. Dalam ketetapan MPR disebutkan bahwa Pancasila itu perlu diamalkan dalam bentuk implementasi yang konsisten dalam kehidupan bernegara. Peran dan fungsi Pancasila di era sekarang ini tetap relevan karena mencakup aspek esensial. Sehingga selain itu Pancasila juga sebagai alat untuk keamanan dan kemakmuran bersama masyarakat Indonesia. Hanya saja belum dilaksanakan secara konkret karena keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia sampai saat ini belum tercapai. Pancasila juga membentuk kepribadian seluruh rakyat Indonesia, namun nilai-nilai luhur tersebut sebagian besar telah memudar, tergerus oleh fokus pada aspek ekonomi dari cara hidup global yang buruk. Pada awalnya, konsep Pancasila dipahami sebagai landasan bersama dari berbagai ideologi politik yang berkembang di Indonesia saat itu. Pancasila merupakan usul yang dapat menjembatkan perbedaan ideologi di antara anggota BPUPKI. Pancasila adalah cita-cita Soekarno saat itu sebagai asas bersama agar seluruh golongan di Indonesia dapat bersatu dan menerima asas tersebut. Menurut Adnan Buyung Nasution, fungsi Pancasila sebagai ideologi negara telah berubah. Pancasila sebenarnya berfungsi sebagai platform demokrasi untuk semua kelompok di Indonesia. Menurut rumusan pertama yang dikemukakan oleh Soekarno, perkembangan doktrinal Pancasila telah mengubah fungsi awal sebagai landasan bersama ideologi politik dan aliran pemikiran menjadi ideologi yang utuh dan terpadu. Ideologi Pancasila merupakan ideologi yang unik, tidak seperti ideologi lainnya. Mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, maka dari itu kita harus berjuang dan melestarikan, menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, guna untuk mencapai tujuan Pancasila dan Pancasila sebagai menjadi ketahanan dari identitas nasional. Lanjut kepada poin yang kedua, makna Pancasila sebagai ideologi negara. Makna ideologi Pancasila adalah pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai-nilai bangsa Indonesia secara keseluruhan yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena pada hakikatnya Pancasila adalah ideologi yang mandiri. Ini bukti nyata berlakunya jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa Pancasila memang merupakan ideologi yang telah dilegitimasi, dilaksanakan dan ditetapkan oleh bangsa Indonesia sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Artinya, ideologi Pancasila tidak hanya diwujudkan kepada golongan tertentu saja, tetapi merupakan ideologi seluruh bangsa Indonesia. Ideologi dapat
dengan meyakinkan menjawab pertanyaan mengapa dan untuk tujuan apa mereka menjadi orang dan mendirikan negara. Sejalan dengan itu, ideologi merupakan dasar dan tujuan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Sebagai ideologi nasional, Pancasila mencakup semua ciri yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Pentingnya Pancasila sebagai dasar negara memberikan makna yang sangat mendalam bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagaimana tentang dalam alinea 4 pembukaan UUD 1945 jelas menyatakan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan nasional Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemerdekaan nasional Indonesia disusun dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Konstitusi dibentuk berdasarkan susunan negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kedaulatan manusia yang adil dan beradab, Indonesia dan rakyat, dan kesatuan rakyat yang berdaulat melalui permusyawaratan atau perwakilan. Kebijaksanaan untuk memimpin dan dengan menciptakan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah memahami pengertian ideologi, perlu kita ketahui bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional, bangsa Indonesia memiliki pengertian sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita yang hendak dicapai menjadi pedoman hidup dalam penyelenggaraan negara. Yang kedua, Pancasila disepakati bersama dan digunakan sebagai prinsip yang dipegang teguh dan menjadi saran pemersatu bangsa Indonesia. Kedua makna di atas tadi yang sudah saya sebutkan menunjukkan bahwa Pancasila menjadi fundamental dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Apabila seluruh wilayah Indonesia memiliki kebijakan bahwa tanpa melandaskan Pancasila, maka secara otomatis aturan tersebut tidak berlaku. Lanjut kepada poin ketiga, kedudukan Pancasila, dasar negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR GR 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan didapatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Inilah sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama, yakni sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, yang telah dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Dengan syarat utama seluruh negara menurut Ernest Renan kehendak untuk bersatu dan memenuhi Pancasila. Dari sejarahnya dapat diketahui bahwa Pancasila merupakan sebuah kompromi dan konsensus nasional karena memuat nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu terkandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakan dalam seluruh perundang-undang mengenai hal itu. Kirdi Dipoyudu menjelaskan bahwa negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan, dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga negara Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, agar masing-masing dalam warga hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraannya lahir dan batin selengkapnya mungkin, memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial. Pancasila yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan ditegaskan keseragaman sistematikanya melalui instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 itu tersusun secara hierarkis pramudal. Setiap sila, dasar atau asas memiliki hubungan yang saling
dan menjiwai satu dengan yang lainnya, sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipisahkan. Melanggar satu sila dan mencari kebenaran pada sila lainnya, yaitu tindakan sia-sia. Karena oleh itu, Pancasila pun harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang tidak dapat dipisahkan. Usaha memisahkan sila-sila dalam kesatuan yang utuh dan Pancasila akan mengakibatkan Pancasila kehilangan esensinya sebagai dasar negara. Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, karena setiap sila dalam Pancasila tidak dapat diintetiskan satu sama lain. Secara tepat dan seminar, dalam suatu seminar Pancasila tahun 1959, Prof. Noto Negoro melukiskan sifat hierarki piramidal Pancasila dengan menetapkan sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai basis untuk piramid Pancasila. Dengan demikian, keempat sila yang lain harus dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila memiliki potensi menampung keadaan pluralistik masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, ras, dan antar golongan secara keadilan yang sesuai dengan kemampuan dan hasil usahanya. Hal ini ditunjukkan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan terbentang dari Sabang sampai Merauke yang terdiri atas ribuan pulau sesuai sila persatuan Indonesia. Yang ketiga, Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak-hak asasi manusia sesuai dengan budaya bangsa. Hal ini selaras dengan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Yang keempat, Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai acuan dalam mencapai tujuan tersebut. Pancasila sebagai kaidah negara fundamental yang berarti bahwa pada sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin kebebasan untuk beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian pada sila persatuan Indonesia, bangsa yang tetap menghormati sifat-sifat masing-masing setiap apa adanya. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Hal ini juga tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Berikut merupakan beberapa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pertama, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar untuk aktivitas negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar perhubungan antar warga negara. Yang keempat, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dari diskusi tadi bisa disimpulkan bahwa penting bagi kita menjadikan pengamalan Pancasila sebagai tujuan utama dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara. Oleh karena itu, pengamalannya harus dimulai dari setiap kepribadian warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengalaman Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah. Dan tentu kita selalu berharap untuk menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan mengamalkannya setiap hari, setiap berbangsa, bernegara, karena Pancasila di sini adalah pedoman hidup. Jangan sampai mudah terpengaruh oleh budaya asing yang masuk ke negara kita. Kita harus menyeleksi dan tidak menerima begitu saja pengaruh yang masuk ke dalam negara kita, karena tidak semuanya sesuai dengan kepribadian bangsa, yaitu Pancasila kita. Terima kasih untuk atensinya teman-teman. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.